Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala hadha syahra sayyidas suhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat beruntung, juga sangat-sangat bersyukur karena diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipertemukannya kepada bulan suci Ramadan. Sering, bahkan mungkin kita telah hafal ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dari sebelum Ramadan sudah banyak yang membacakan ayat ini. Apalagi kemarin pas hari Jumat, di mana khutbah Jumatnya banyak yang menyampaikan ayat ini. Termasuk sekarang diulangi lagi supaya lebih hafal. Amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Mungkin ada yang bertanya, kita diperintah puasa terus kemudian supaya jadi orang yang bertakwa. Sebetulnya apa kaitannya antara puasa dengan takwa? Kenapa diperintah puasa kemudian tujuannya supaya menjadi orang yang takwa? Karena sesungguhnya dengan puasa ini kita supaya mampu mengendalikan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu.
Bila mana hawa nafsu sudah mampu kita tundukkan, maka insya Allah ketakwaan yang sebenarnya ini mampu kita wujudkan. Karena yang selama ini menjadikan kita tidak bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Artinya takwa, ya takwa, tapi saat-saatnya kita tidak takwa, ya tidak takwa. Ini tidak sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu apa kaitannya puasa dengan menundukkan hawa nafsu? Ada dalam satu kisah atau satu riwayat dalam kitab Tambihul Ghafilin atau dalam kitab Duratun Nasihin. Di situ menceritakan bahwasanya Allah menciptakan akal dan menciptakan hawa nafsu. Saat Allah menciptakan akal, kemudian akal ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Allah, wahai akal, siapa kamu dan siapa aku? Begitu dipanggil, akal ini menjawab, kemudian ditanya, siapa aku dan siapa engkau? Akal ini menjawab, aku adalah hambamu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih baik daripada kamu. Berarti makhluk yang terbaik ini adalah akal. Kemudian Allah menciptakan hawa nafsu. Hawa nafsu ini seperti kita lah, mirip-mirip, agak songong-songong gimana gitu. Kalau yang terlalu songong ya itu persis gitu. Karena apa? Nafsu tatkala dipanggil oleh Allah diam saja. Nafsu tatkala dipanggil oleh Allah diam saja, tidak mengindahkan. Maka mirip-miriplah dengan kita. Dipanggil oleh Allah diam, lagi ngopi ya ngopi aja. Teriak-teriak di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya diam aja. Nah, itu nafsu. Jadi nafsu itu songong, dipanggil diam aja. Terus kemudian ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, aku ya aku, kamu ya kamu, katanya. Tuh, kan nafsu begitu. Maka kalau yang nggak mau tahu dengan Allah, ya itu nafsu. Karena jawaban itu, nafsu ini oleh Allah dimasukkan ke neraka. Neraka yang paling panas. Ada riwayat menyebutkan 1000 tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun. Ya intinya antara 1000 atau 100 tahun. Begitu selesai, kemudian dipanggil lagi. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu jawabannya masih sama. Aku ya aku, kamu ya kamu. Lalu dimasukkan ke neraka lagi, tapi neraka yang berbeda. Kalau tadi neraka yang paling panas, ini yang paling dingin. Sama, ada yang meriwayatkan 1000 tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun. Sudah selesai dipanggil lagi, ditanya lagi, jawabannya masih sama. Aku ya aku, kamu ya kamu. Lalu dimasukkanlah ke dalam neraka, di mana neraka itu neraka lapar. Selama ya antara 1000 atau 100 tahun. Baru setelah itu ditanya, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu,
Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba ciptaanmu. Itu gara-gara lapar. Maka menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu, itu salah satunya caranya adalah dengan lapar. Maka diperintahlah kita berpuasa supaya nafsu ini tunduk, supaya nafsu ini bisa kita kendalikan. Dengan mengendalikan nafsu itu, maka kita menjadi orang yang takwa. Nah, setelah nafsu tadi mengatakan aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, Allah perintahkan, wahai nafsu, bergabunglah dengan tubuh dari hamba-hambaku, tubuh dari anak Adam. Suruh bergabung dengan tubuh kita anak Adam. Sebagai ujian, juga sekaligus sebagai saringan, sebagai penyaring. Siapa di antara hamba-hambaku yang beriman dengan iman yang sebenarnya, yang takwa dengan takwa yang sebenarnya, atau yang tidak beriman dan bertakwa. Maka dengan nafsu ini menjadi ujian kita. Andaikan kita tidak diberi nafsu, mungkin kita seperti malaikat. Gak ada rasa iri dengan tetangga, tidak ada rasa dengki, tidak ada persaingan dalam kehidupan kita. Yang lain punya kendaraan ya biarin, gak pengen, namanya gak ada nafsu. Yang lain punya istri, punya anak, gak pengen. Karena ada nafsu lah, akhirnya kita bersaing. Tetangga punya sepeda, wah, sepeda ontel dia, saya harus punya sepeda motor. Ada tetangga lagi ternyata punya sepeda motor, wah, saya harus punya roda 4. Walaupun ditambahin kanan kiri, tambahin rodanya. Jadi selalu ada keinginan, tapi dengan nafsu ini tidak sedikit di antara kita yang kemudian kebablasan. Lupa bahwa dalam kehidupan dunia ini, kita ini hanya sementara. Dari sementara tentunya walaupun kita butuh bekal, sebanyak-banyaknya bekal yang kita butuhkan, ini supaya mampu menghantarkan kita kepada Allah. Mampu menghantarkan kita untuk dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, supaya mampu menghantarkan kita kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit dari kita yang justru mendapatkan itu semua dengan murka Allah, yang bukan haknya main sikat, yang bukan jatahnya diambil, yang bukan bagiannya diembat dan lain sebagainya. Memang sekarang belum terasa, tapi nanti saat tagihan Allah telah datang, hitung-hitungannya, ada hisabnya, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak menyesal di hari perhitungan. Tidak ada orang yang tidak menyesal. Nanti semua kita ini menyesal. Pernah punya sepeda ontel itu nyesel. Apalagi punya mobil. Apalagi yang punya helikopter. Apalagi yang punya jet pribadi. Apalagi yang punya F-16. Ngebomin orang. F-16 kan ngebomin orang. Kita semua akan menyesal di hari perhitungan. Tetapi Allah dengan rahmatnya, dengan rahman rahimnya, menjadikan kita semua diberi hadiah, yaitu Ramadan. Ramadan ini akan menjadikan kita yang tadinya kita akan termasuk orang yang menyesal di hari perhitungan,
bisa menjadi orang yang bersyukur, beruntung di hari perhitungan karena semuanya diloloskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan inilah saatnya kita benar-benar menjadikan kita bukan hanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga bahagia karena Ramadan akan siap menghantarkan kita kembali dalam kesucian. Amin ya rabbal alamin. Tapi benar-benar kuncinya adalah takwa. Jalankan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita di pagi hari yang cerah ini, kita sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar puasa kita lebih bersemangat dan puasa kita benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik.